Hari ini tanggal 24 Juli 2021. Kita memantau tanaman porang milik rekan kita Pak Sangkut alias Sangkut Iles-Iles. Tanaman porang Pak Sangkut ini baru tunas, tapi cuaca 1 minggu belakangan ini cukup ekstrim ya untuk wilayah Sumatera Utara. Karena sewaktu saya cek ke BMKG itu ada badai monsoon, angin barat. Jadi karena ada angin barat, jadi 1 minggu ini wilayah di sebagian besar Sumatera Utara itu cuacanya cukup ekstrim ya. Panasnya mencapai 38 derajat. Ini lahan porang tanpa naungan. Jadi kalau porang tanpa naungan kena cuaca panas seperti 1 minggu belakangan ini, inilah kondisinya. Dia menguning seperti hidup segan mati tak mau. Tapi jika minggu depan ada hujan, ini akan hijau kembali. Kondisi tanaman porang ini akan hijau kembali. Itu nggak ada masalah. Tapi ya kalau sempat 1 minggu lagi nggak ada hujan, sangat beresiko mati. Nah, makanya sahabat porang sumut disarankan kalau di MDPL rendah tanaman porang harus dinaungin, atau yang paling bagus pakai paranet. Nah, jika tidak pakai paranet ya seperti inilah. Pohon tanaman porangnya kuning semua ini. Tapi nggak ada masalah kalau sempat minggu depan ada hujan. Saya cek di BMKG hari Minggu depan cuaca curah hujan cukup tinggi. Nah, kalau cuaca curah hujan cukup tinggi, ini tanaman porang ini akan selamat. Nah, cukup memprihatinkan. Nah, ini sampai gosong, kuningnya sampai daunnya kering. Tanam porang pada usia-usia seperti inilah, usia 2 minggu, usia 1 bulan, sangat-sangat rentan terhadap cuaca panas. Usia seperti ini sangat rentan terhadap cuaca panas. Mestinya untuk Sumatera Utara ini sudah curah hujan sudah tinggi. Tapi ya karena ada atmosfer monsoon, untuk 1 minggu terakhir ini Sumatera Utara panasnya cukup ekstrim. Jadi bagi rekan-rekan petani porang sumut, disarankan kalau untuk di MDPL rendah pakai naungan. Ini mudah-mudahan minggu depan ini sesuai ya, tepat perakiraan BMKG ya. Perakiraan BMKG untuk hari Minggu sampai ke depan terus itu curah hujan cukup rapat, cukup tinggi. Nah, kalau ini curah hujan hari Minggu turun hujan 1 minggu kemudian, maka ini porangnya akan subur kembali. Ini dari bibit kata mini, tanaman dari bibit kata mini. Tanaman dari bibit kata mini langsung tanam tanpa polybag. Langsung tanam tanpa polybag, tanpa semai. Jadi katak langsung kita tanam di lahan. Kalau ini dari umbi mini, ini umbi mini, ini lagi keluar tombak semua ini. Nah, ini nggak ada masalah. Mudah-mudahan minggu depan curah hujan sudah tinggi, sudah rapat.
kita lihat tanaman porang umur 2 musim. Nah, ini porang umur 2 musim. Nah, ini umur 2 musim. Ini sudah pecah daun. Pecah daun. Ini baru keluar tunas. Ini baru tombak. Nah, ini pun baru muncul ini. Ini umur 2 musim, perkiraan umbi kemarin ini 1 kilo. Setengah 500 gram sampai 1 kilo. Hasil tanaman tahun kemarin. Umur ini musim kedua ya. Musim kedua. Jadi tanaman ini nggak dibongkar. Jadi kita biarkan di lahan. Ini nggak dibongkar, tapi dibiarkan di lahan. Nah, kalau ini sisa-sisa katak yang tertinggal ini. Sisa-sisa katak yang tertinggal. Kemarin ini cukup subur ini. Sekitar 10 hari yang lewat, saya lihat ini semua cukup subur. Berhubung minggu ini cuaca cukup ekstrim. Jadi kondisi porang ini kalau dilihat sepintas cukup memprihatinkan. Tapi mudah-mudahan minggu depan, besok hari Minggu, mudah-mudahan ini turun hujan. Jadi porang-porang akan kembali tumbuh subur. Nah, ini porang umur masuk musim kedua. Ini sengaja karena panas ekstrim nggak dibersihkan. Nah, itu kita ke seberang. Ini black konjak. Black konjak. Ini nggak tahu kok sudah nongol duluan ini. Black konjak. Ini yang nggak dibersihkan gulumannya, ya lumayan lah tertolong ini. Lumayan. Jadi kondisinya bagus. Nah, ini ada pohon suwek. Ini suwek ya, kawan-kawan sahabat porang. Ini suwek. Ada yang kebablasan. Ini black konjak. Black konjak. Ya, istilah orang Indonesia black konjak. Ini lumayan gede. Nah, kalau di Tampan Naungan porang rata-rata pendek. Nah, batangnya besar, tingginya pendek. Nah, paling ada pun 1 meter ini, nggak sampai 1 meter. Nah, ini kondisinya memang kalau tanam di MDPL rendah sangat-sangat riskan ya kalau terjadi cuaca yang ekstrim seperti 1 minggu belakangan ini. Ini kita review. Nah, ini tunas berikutnya, tunas regenerasi muncul di sisinya. Nah, ini serangan ulat. Nah, seperti ini kalau serangan ulat. Habis daunnya.
depan, kalau ini curah hujan tinggi, ini bakalan subur kembali. Nah, ini bakalan subur kembali. Tadi pagi kita coba nyiram, tapi kalau cuaca seperti ini, penyiraman tidak mengatasin. Nah, jadi kalau nyiram porang itu harus sampai puas. Jadi kita tidak bisa asal siram aja. Ini juga musim kedua ini. Tanaman untuk masuk musim kedua. Berhubung cuaca cukup ekstrim ya, seperti inilah kondisinya. Ini perkiraan umbi sebelumnya ini dia atas 1 kilo. Di atas 1 kilo perkiraan umbinya. Oh ini nah, inilah yang ngabisin daun porang, ulat seperti ini. Ini satu malam aja pohon porang bisa habis dibabat dengan dimakan dengan ulat seperti ini. Nah, ini ulat yang hijau, ada lagi ulat yang warna hitam. Jadi kalau ada ulat ini ya cepat-cepat dibuang. Yuk saya sudahin video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.